Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum. Ya pemirsa, betul sekali bahwa energi baru terbarukan memang menjadi sorotan banyak pihak. Tapi malam hari ini saya akan ajak Anda untuk melihat perbincangan dengan sejumlah narasumber, membahasnya tidak hanya dari sektor ekonomi, tapi juga investasi, bahkan juga teknologi. Karena kita tahu untuk mewujudkannya butuh anggaran yang cukup besar. Lalu apa tanggapan dari masing-masing tim pasangan Capres dan Cawapres? Mari kita mulai Indonesia Business Forum selengkapnya. Dan di sebelah kanan saya sudah ada narasumber yakni anggota Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin, Mas Ahmad Nur Hidayat. Selamat malam Mas Hidayat. Assalamualaikum. Dan mewakili TKN Prabowo Gibran, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Mas Edi Suparno. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa. Anggota TPN Ganjar Mahfud, Pak Agus Hermanto. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Dan panelis kita malam hari ini pemirsa yakni Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Mbak Sinta Kamdani. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Baik, yang pertama saya mau langsung tanyakan ke masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres. Kita ke nomor urut 1 terlebih dahulu, Mas Hidayat. Ini bagaimana? Sebenarnya dari paslon nomor urut 1 ini untuk visi energi baru terbarukan seperti apa? Terima kasih Mbak Jaja ya. Kalau kita lihat tadi cuplikan dalam presentasi bagaimana Pak Anies Baswedan menjelaskan visi energi Indonesia ke depan, bahwa transisi energi kepada energi yang lebih baru terbarukan itu adalah kemutlakan. Kita mengikuti satu komitmen dari dunia, kita punya net zero emission 2060. Pasangan Amin ini akan serius untuk mengikuti itu, dan tentunya kita akan mengurangi ketergantungan kita kepada energi kotor dalam suplai energi kita. Yang kedua adalah yang disampaikan bahwa kami sangat pro sekali yang namanya berkeadilan. Jadi saat ini kita melihat bahwa kebijakan energi di Indonesia saat ini tidak berpihak kepada yang kecil. Apa buktinya? Banyak sekali program-program pemberian subsidi dalam rangka energi yang bersih, yang ramah lingkungan seperti listrik, diberikan subsidi kepada mobil-mobil kendaraan pribadi yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Kita tahu bahwa energi listrik adalah energi yang dianggap bersih, tetapi kita lupa bahwa sumber listrik di kita, angkanya saya punya 44% itu berasal dari energi kotor, dari batu bara, dari fossil fuel. Jadi kalau seandainya kita memberikan bantuan subsidi kepada listrik di mana sumber listriknya masih menggunakan energi kotor, dan pemberian listriknya kepada mereka kelas menengah ke atas, maka itu tidak tepat. Makanya kita ingin mengkoreksi pemberian subsidi, terutama yang terkait dengan mobil listrik, supaya subsidi itu diarahkan kepada public transportation, bukan kepada kendaraan pribadi yang sebenarnya itu kelompok menengah atas. Yang ketiga saya kira yang perlu kita ingatkan bahwa investasi energi, investasi industrialisasi termasuk juga di dalamnya, itu harus juga melibatkan pekerja-pekerja yang sifatnya adalah lokal. Kita tahu daerah-daerah hilirisasi nikel misalkan di daerah Sulawesi, di mana di situ masif sekali diberikan investasi, terutama dari China, itu tidak memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat lokal. Nah ini yang mau kita rubah, ini yang mau kita transformasikan supaya masyarakat yang menengah bawah itu mendapatkan keadilan dari transisi energi ini. Saya kira itu. Mas Edi, dari nomor 2 seperti apa? Pertama, yang namanya penggunaan dan pemanfaatan energi bersih, energi terbarukan itu sebuah keniscayaan. Sustainable development membutuhkan sustainable energy. Nah, oleh karena itu adalah roadmap yang sudah dirancang oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya, agar kita menggunakan energi yang berkesinambungan, energi bersih, energi hijau, yang memang jumlahnya itu besar dan banyak di Indonesia. Potensinya kurang lebih 3.600 gigawatt di seluruh Indonesia, potensi. Tetapi potensi akan tetap menjadi potensi kalau kita gagal untuk bisa memanfaatkan potensi tersebut. Nah oleh karena itu kita harus menjadikan ini sektor industri yang baru, pilar ekonomi baru. Green energy itu bukan hanya slogan saja, tetapi harus menjadi sebuah sektor energi baru. Di mana harus menumbuhkan industri manufaktur yang menunjang energi atau pengembangan energi terbarukan itu. Mulai dari solar panel cell ya, sampai dengan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membangun misalnya PLTP panas bumi dan PLTA panas dari air dan lain-lain. Itu bisa menumbuhkan industri baru. Bisa menyerap tenaga kerja baru.
Dan tenaga kerja sektor industri jauh lebih berkualitas karena itu adalah sektor formal bukan informal. Terakhir juga yang penting di sini kita harus mampu untuk meningkatkan TKDN kita. Dengan adanya sektor industri baru di bidang industri hijau ini kita meningkatkan TKDN kita. Terakhir yang juga harus dilakukan dengan adanya peralihan dari transisi energi dari fosil ke energi hijau yang kita akan capai adalah apa? Kita mengurangi substitusi impor energi yang selama ini selalu memberatkan kantong kita. Kita punya produksi minyak saat ini hanya 620 ribu barrel per hari, sementara konsumsi kita 1,6 juta barrel per hari. Berapa besar itu harus dikuras kantong kita. Kita impor LPG 3 kg yang dipakai secara umum oleh masyarakat, itu impor penuh dan itu disubsidi. Satu kaleng subsidi, satu tabung itu ada subsidi pemerintah 33 ribu. Bayangkan aja 8,5 juta kiloliter per tahun itu adalah impor kita. Belum Pertalite, belum juga listrik. Listrik yang sekarang ini memang 67% berasal dari panas yang dihasilkan oleh batu bara. Jadi saya kira banyak sekali yang kita ingin lakukan, tetapi transisi energi itu harus sesuai dengan namanya, transisi. Tidak bisa loncat, tidak bisa quantum leap. Karena harus melalui tahapan dan melalui proses, dan inilah proses itu yang kita laksanakan, dan apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang realistis dan tidak sekedar populis. Oke, baik, terima kasih. Dari nomor 3, Pak Agus Hermanto, seperti apa? Terima kasih. Karena forum ini yang mengadakan juga Indonesian Business Forum, betul, tentunya pasti ada kaitannya dengan bisnis, dengan keuangan, sehingga kita tentunya kita sesuaikan dengan tema kita. Tema kita pemanfaatan SDA dan energi terbarukan. Untuk itu, kita fokuskan dengan apa yang juga diprogramkan oleh TPN Ganjar Mahfud, itu adalah laju pertumbuhan ekonomi 7%. Dengan itu berarti bahwa kita harus menggunakan yang tentunya sesuai dengan judulnya tadi, energi terbarukan. Maka kita akan menggunakan akibat itu menggunakan ekonomi hijau. Dan dari ekonomi hijau itu, apa yang harus kita lakukan adalah transisi energi terbarukan. Dari transisi energi terbarukan ini, kita harus secara runut, harus kita betul-betul teratur, kita hanya tidak bilang energi terbarukan harus ada transisinya. Tetapi apa yang kita lakukan energi terbarukan tersebut? Yang pertama kali, sekarang ini kan masih banyak diesel yang untuk energi kita. Yang pertama kali adalah dedieselisasi. Kita harus menghilangkan diesel-diesel yang ada yang berbahan baku solar tersebut. Yang kedua kali tentunya sambil kita juga ini dihilangkan, kita harus menyiapkan. Kita harus melaksanakan energi terbarukan. Nanti ada tahapannya juga, tetapi dibalik setelah dedieselisasi tadi, dieselnya kita hilangkan, kita harus menginjak juga memulai pengurangan PLTU secara bertahap. Karena nonsen, kita akan langsung lompat, langsung PLTU hilang, kita ke energi terbarukan, kita juga belum siap. Yang selanjutnya dengan itu tentunya kita juga harus melaksanakan hilirisasi, tahapannya itu. Dan juga tadi, walaupun sudah disinggung juga kita harus menggunakan, nanti mendorong pengembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik. Karena ini juga akan menggunakan energi terbarukan, tidak menggunakan fosil lagi. Yang ingin saya sampaikan juga di dalam pengurangan PLTU, itu tentunya ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Kita kan pertama kali dieselnya harus kita lepas dulu. Tapi kita harus nggak bisa lepas, kita belum menyiapkan energi yang lain. Energi yang lain harus kita persiapkan, yaitu mempersiapkan dari EBT. Nah, sekarang apa yang sudah terlanjur diproduksi sama PLTU? Tentunya supaya kita juga tidak menambah pencemaran lingkungan. Baik. Karena kita ini sudah ada perjanjian dari COP21 ya. Kemudian kita harus mengaktifkan teknologi yang baru sekarang ini adalah CCUS, yaitu Carbon Capture Utilized Storage. Itu adalah ceritanya dari PLTU itu kita karbonnya kita capture, kemudian kita storage. Lah,
yang dulu jadi perdebatan itu kan bagaimana nyimpennya storage-nya itu. Storage-nya itu yang sekarang teknologi baru itu adalah disuntikan ke dalam lapisan bumi yang bawah, tetapi tidak disuntikan saja untuk menyimpan. Jadi Baik, mengisi Pak. rongga-rongga Ya. yang gasnya dulu diambil dan juga minyaknya diambil, ini akan menjadi pemicu untuk men-trigger supaya itu bisa produksi kembali. Ya, itu dia tadi masing-masing sudah menyampaikan visi dan misinya ya tentang terkait energi baru terbarukan. Tanggapan dari Kadin seperti apa? Karena kita tahu untuk mewujudkannya pastinya butuh dari sektor usaha. Karena anggarannya cukup besar. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.